Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu kalorimeter. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Lutfi Donggoran, yaitu saya sendiri dengan NIM 2203580. Yang kedua Sampaikan Sabda Jebua dengan NIM 2203538, dan yang ketiga itu Sofia Fadila dengan NIM 220354140. Tujuan dari praktikum kalorimeter yaitu yang pertama menentukan kapasitas kalorimeter, yang kedua menentukan kapasitas kalor jenis suatu bahan atau kubus materi. Alat yang digunakan yaitu yang pertama satu set kalorimeter lengkap dengan komponennya, gelas kimia, alat pemanas, bejana pemanas, kawat kasta, neraca Ohaus. Bahan yang digunakan yaitu kubus materi dan air. Baiklah, teori dasar akan dibacakan oleh Sofia Fadila. Pada Sofia Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan teori dasar tentang kalorimeter. Kalorimeter merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menentukan kapasitas kalor suatu benda, kapasitas kalor jenis suatu benda, dan kapasitas kalor laten suatu benda. Dapat dilihat gambar di bawah ini merupakan contoh kalorimeter sederhana. Dijelaskan pada gambar bahwa kalorimeter dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang A merupakan bejana logam, yang bagian utama kalorimeter. Yang B adalah termometer. Yang C bejana penyekat panas untuk mencegah kehilangan panas dari bejana logam ke lingkungan. Yang D pengaduk supaya suhu merata. Dan yang E penutup agar panas tidak mengalir keluar. Bila dua atau lebih benda sistem yang berbeda suhunya saling disentuhkan, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda atau sistem yang bersuhu tinggi ke benda atau sistem yang bersuhu lebih rendah, sampai suhu benda-benda atau sistem-sistem itu menjadi sama, yaitu tercapai keseimbangan termal. Menurut Agas Black, banyaknya kalor yang dilepas sistem benda yang bersuhu tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda atau sistem yang bersuhu lebih rendah. Prinsip kerja kalorimeter adalah dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan kawat penghantar yang dimasukkan ke dalam air suling. Pada waktu bergerak, kawat penghantar akibat perbedaan potensial, perubahan muatan bertumbukan dengan atom logam, dan kehilangan energi akibatnya pembawa muatan bertumbukan dengan kecepatan konstan yang sebanding dengan kuat medan listriknya. Tumbukan oleh pembawa muatan bertumbukan akan menyebabkan logam yang dialiri arus listrik memperoleh energi, yaitu kalor atau panas. Diketahui bahwa semakin besar nilai tegangan listrik dan arus listrik pada suatu bahan, maka panas listrik yang dimiliki oleh bahan itu semakin kecil. Tapi, jika perubahan suhu itu sama besarnya, maka yang berarus kecil ialah yang mempunyai panas listrik yang besar. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Pada kalorimeter terjadi perubahan energi kalor dan energi listrik menjadi energi kalor. Sesuai dengan hukum kekekalan energi yang mengatakan energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat diubah dari bentuk ke bentuk lain. Di alam ini banyak energi terdapat seperti energi listrik, energi bunyi, dan energi kalor. Namun energi kalor hanya dapat dirasakan seperti panas matahari. Jadi, kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor, yaitu nilai kalori yang dibebaskan. Apabila dua benda atau lebih mempunyai suhu yang berbeda-beda dan mempunyai atau saling bersinggungan, maka akhirnya kedua benda tersebut akan berada di dalam kesetimbangan. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya perpindahan kalor di antara benda-benda tersebut. Benda yang bersuhu tinggi, suhunya tinggi, melepaskan kalor, sedangkan benda yang suhunya rendah akan menyerap kalor. Kalor jenis bahan menyatakan kemampuan bahan dalam menyerap atau melepaskan kalor atau panas. Semakin besar nilai kalor jenisnya, maka semakin kurang kemampuan bahan tersebut dalam menyerap atau melepaskan kalor. Semakin kecil kalor jenisnya, maka semakin baik kemampuan bahan dalam menyerap atau melepaskan. Menurut Agas Black, yaitu berbunyi, pada percampuran dua azat
dua zat banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Secara umum, azas Black itu dirumuskan yaitu Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepas oleh zat, sedangkan Q diterima merupakan jumlah kalor yang diterima oleh zat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sofia Fadila. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabda. Pada Sabda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang data dan pengolahannya. Yang pertama itu tabel data. Untuk tabel data menentukan kapasitas kalorimeter, setelah melakukan percobaan, untuk percobaan yang pertama, didapatkan massa M0 atau berat kalorimeter kosong dengan massa 137,2 gram. Untuk M1-nya atau massa kalorimeter yang berisi air dingin dengan massa 233 gram. Untuk M2 atau berat kalorimeter yang berisi air dingin dan air panas seberat 291,2 gram. Untuk M1-nya atau massa air yang berada di dalam kalorimeter seberat 95,8 gram. Untuk massa M2 atau massa air panas yang berada dalam kalorimeter seberat 58,2 gram. T1 atau suhu air dingin yaitu 30 derajat Celcius, T2 atau suhu air panas 80 derajat Celcius, TA atau suhu air dingin yang telah dicampurkan air panas sebesar 48 derajat Celcius. Dan setelah melakukan pengolahan data didapatkan hasil C yaitu 32,2 Joule per derajat Celcius. Untuk percobaan yang kedua, M0-nya didapatkan 137,2 gram, M1 221,8 gram, M2 262,8 gram, M1 84,6 gram, M2 41 gram, T1 30 derajat Celcius, T2 60 derajat Celcius, TA 41 derajat Celcius, C 114,31 Joule per derajat Celcius. Untuk percobaan ketiga dan keempat dan kelima dapat kita lihat pada tabel ini. Untuk percobaan yang kedua yaitu tabulasi data menentukan kapasitas kalor jenis bahan. Setelah melakukan percobaan, kami juga mendapatkan data seperti pada tabel, di mana di percobaan pertama M0-nya 137,2 gram, M1 275,9 gram, M2 315,3 gram, M1 138,7, M2 21,3 gram, T1 30 derajat Celcius, T2 80 derajat Celcius, TA 47 derajat Celcius, C-nya 25.767,41 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk percobaan kedua, 3, 4, dan yang kelima, dapat kita lihat data yang didapatkan pada tabel ini. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Setelah didapatkan data-data dari atas tadi, kita dapat melakukan pengolahan data, di mana yang pertama yaitu diketahui M1-nya sama dengan 0,233 kg, M2 sama dengan 0,2912 kg, M1 0,0958 kg, M2 sama dengan 0,0582 kg, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 80 derajat Celcius, TA 48 derajat Celcius, CA-nya sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk nilai CA ini adalah ketetapan.
Rumus yang digunakan yaitu C sama dengan M2 kali CA dikali T2 dikurang TA dikurang M1 kali CA dikurang TA kurang T1 per TA kurang T1. Untuk M2-nya yaitu 0,0582 kg dikali CA nilainya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk T2 80 derajat Celcius dikurang 48 derajat Celcius dikurang 0,0958 kg dikali 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 48 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius dibagi 48 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius, sehingga hasilnya menjadi 244,44 Joule per derajat Celcius dikali 80 dikurang 48 sama dengan 32 derajat Celcius dikurang 402,36 Joule per derajat Celcius dikali 18 derajat Celcius dan dibagi 18 derajat Celcius, sehingga hasilnya menjadi 7.822,08 Joule dikurang 7.242,48 Joule dibagi dengan 18 derajat Celcius, sehingga hasilnya menjadi 32,2 Joule per derajat Celcius. Untuk data yang kedua sampai kelima digunakan rumus yang sama untuk pengolahan datanya, dan setelah dilakukan pengolahan data didapatkan dengan nilai C-nya yaitu yang C1 32,2 Joule per derajat Celcius. Untuk C2-nya 114,31 Joule per derajat Celcius. Yang C3-nya 168 Joule per derajat Celcius. C4 min 67,41 Joule per derajat Celcius. C5 min 415,59 Joule per derajat Celcius. Setelah didapatkan nilai C1, C2, C3, C4, dan C5, maka dicari nilai rata-rata C-nya. Nah, untuk nilai rata-rata C1 sampai C5 ditambahkan dan dibagi 5, sehingga hasilnya menjadi min 33,698 Joule per derajat Celcius. Nah, setelah didapatkan nilai rata-rata C, maka dilakukan pengolahan data dicari nilai delta dengan rumus C rata-rata dikurang dengan nilai C. Setelah dilakukan pengolahan data, untuk percobaan yang pertama nilai deltanya yaitu min 65,898 Joule per derajat Celcius. Untuk percobaan kedua deltanya min 148,008 Joule per derajat Celcius. Untuk percobaan yang ketiga deltanya min 201,698 Joule per derajat Celcius. Untuk percobaan yang keempat deltanya 33,712 Joule per derajat Celcius. Untuk percobaan yang kelima, deltanya didapatkan 381,892 Joule per derajat Celcius. Untuk delta maksimalnya, nilai delta 1, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan, didapatkan hasil delta maksimalnya yaitu 0 Joule per derajat Celcius. Nah, setelah dilakukan pengolahan datanya dan hasil percobaan dapat dilaporkan dengan rumus yang digunakan yaitu C sama dengan C kurang lebih
delta maksimal Joule per derajat Celcius. Dan untuk nilai C-nya yaitu yang telah kita dapatkan tadi yaitu min 33,698 dan delta maksimalnya yaitu 0. Maka dapat dilaporkan hasil percobaan yaitu min 33,698 plus minus 0 Joule per derajat Celcius. Untuk tabel yang kedua, yaitu M1 sama dengan 0,2759 kg, M2 sama dengan 0,3153 kg, M1 sama dengan 0,1387 kg, M2 sama dengan 0,0213 kg, Ca sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 80 derajat Celcius, TA sama dengan 47 derajat Celcius, C rata-rata sama dengan min 33,694 Joule per derajat Celcius. Seperti tadi, CA didapatkan nilainya itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, di mana nilai CA ini adalah ketetapan. Dan untuk C rata-rata ini kita dapatkan dari pengolahan data sebelumnya yang kita dapatkan. Untuk pengolahan datanya digunakan rumus C sama dengan C ditambah M1 dikali CA dikali TA kurang T1 per M2 dikali TA dikurang T1. Nilai C-nya itu atau nilai C rata-ratanya itu min 33,694 ditambah dengan nilai M1 yaitu 0,1387 kg dikali dengan CA dengan nilai 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali dengan TA dengan nilai 47 derajat Celcius dikurang T1 dengan nilai 30 derajat Celcius dibagi dengan M2 dengan nilai 0,0213 kg dikali dengan TA yaitu 47 derajat Celcius kurang T1 yaitu 30 derajat Celcius, sehingga hasilnya menjadi min 33,694 ditambah 582,54 Joule per derajat Celcius dikali 17 derajat Celcius dibagi 0,0213 kg dikali 17 derajat Celcius, sehingga hasilnya menjadi 25.767,41 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk data percobaan yang kedua 3, 4, 5 atau nilai C-nya setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan rumus yang sama, maka didapatkan nilai C2 yaitu 13.581,31 Joule per kilogram derajat Celcius, C3 11.530,61 Joule per kilogram derajat Celcius, C4 13.127,79 Joule per kilogram derajat Celcius, dan C5 yaitu 11.392,58 Joule per kilogram derajat Celcius. Setelah didapatkan nilai C1 sampai C5, maka seperti yang tadi dihitung C rata-ratanya. Nah, setelah dilakukan pengolahan data, ternyata C rata-ratanya didapatkan sebesar 15.079,94 Joule per kilogram derajat Celcius. Setelah didapatkan nilai C rata-ratanya, maka kita dapat mencari deltanya dengan rumus C rata-rata dikurang dengan nilai C1 sampai C5. Nah, setelah dilakukan pengolahan datanya, ternyata delta untuk percobaan 1 didapatkan sebesar min 10.687,47 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk nilai delta C2-nya atau percobaan 2-nya yaitu
1498,63 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk percobaan yang ketiga, deltanya itu 3549,33 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk C4-nya, delta didapatkan 1952,15 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk percobaan yang kelima didapatkan nilai deltanya itu 3687,36 Joule per kilogram derajat Celcius. Setelah didapatkan nilai delta 1 sampai delta 5, maka dapat kita hitung nilai delta maksimalnya. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata delta maksimalnya bernilai 0 Joule per kilogram derajat Celcius. Sehingga setelah kita melakukan pengolahan datanya, kita dapat melaporkan hasil percobaan yang kita lakukan dengan rumus yang sama. Untuk nilai C-nya yaitu 15.079,94. Kurang lebih nilai delta maksimalnya yaitu 0. Maka hasil percobaan kita dapat kita laporkan yaitu 15.079,94 plus minus 0 Joule per kilogram derajat Celcius. Demikian saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sabda. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofia Fadila. Kepada Sofia Fadila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan pembahasan tentang kalorimeter, di mana pada praktikum ini membahas tentang kalorimeter yang bertujuan untuk menentukan kapasitas kalorimeter dan menentukan kalor jenis suatu bahan atau kubus materi. Pada praktikum ini menggunakan beberapa alat dan bahan, yaitu satu set kalorimeter lengkap dengan komponennya, gelas piala dengan air secukupnya, alat pemanas yang digunakan untuk memanaskan air dan kubus materi, bejana pemanas air, satu set kubus materi, kawat kasa, dan neraca Ohaus untuk menimbang massa kalorimeter kosong dan kalorimeter yang berisi air dingin dan air panas. Pada praktikum atau percobaan ini ada dua percobaan yang dilakukan, yaitu pada tabel yang pertama menentukan kapasitas kalorimeter dan pada tabel yang kedua yaitu menentukan kapasitas kalor jenis bahan. Pada praktikum ini data yang diambil yaitu MO atau massa kalorimeter kosong, M1 atau massa kalorimeter yang berisi air dingin, dan M2 atau massa yang berisi campuran air dingin dan air panas. M1 kecil yaitu massa air dingin yang ada di dalam kalorimeter, dan M2 kecil massa air panas yang ada di dalam kalorimeter. T1 suhu awal air dingin, T2 suhu air panas, dan TA suhu air dari campuran air dingin dan air panas. Pada tabel 1, yaitu menentukan kapasitas kalorimeter, dilakukan percobaan dan didapatkan data yaitu percobaan pertama, M1 besar sama dengan 233 gram, M2 besar sama dengan 291,2 gram, M1 kecil sama dengan 95,8 gram, M2 kecil sama dengan 58,2 gram, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 80 derajat Celcius, TA sama dengan 48 derajat Celcius. Untuk percobaan kedua, M1 besar sama dengan 221,8 gram, M2 besar sama dengan 262,8 gram, M1 kecil sama dengan 84,6 gram, M2 kecil sama dengan 41 gram, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 60 derajat Celcius, dan TA sama dengan 41 derajat Celcius. Untuk percobaan ketiga, M1 besar sama dengan 203,2 gram, M2 besar sama dengan 246,9 gram, M1 kecil sama dengan 66 gram, M2 kecil sama dengan 47,7 gram, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 50 derajat Celcius, TA sama dengan 39 derajat Celcius. Untuk percobaan keempat, M1 besar sama dengan 228,4 gram,
M2 besar sama dengan 278,5 gram, M1 kecil sama dengan 91,2 gram, M2 kecil sama dengan 50,1 gram, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 45 derajat Celcius, dan TA sama dengan 36 derajat Celcius. Untuk percobaan terakhir, yaitu M1 besar sama dengan 237,9 gram, M2 besar sama dengan 276,1 gram, M1 kecil sama dengan 136,7 gram, M2 kecil sama dengan 30,2 gram, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 39 derajat Celcius, TA sama dengan 34 derajat Celcius. Nah, setelah didapatkan data-data tersebut, dilakukan pengolahan data, yaitu mencari nilai kapasitas kalorimeter dengan menggunakan rumus C sama dengan M2CA kali T2 kurang TA kurang M1CA kali TA kurang T1 per TA kurang T1. Setelah itu menentukan nilai rata-rata kapasitas kalorimeter dengan menggunakan rumus C sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah C5 per 5. Lalu menentukan nilai delta maksima dengan rumus delta maksima sama dengan delta 1 tambah delta 2 tambah delta 3 tambah delta 4 dan tambah delta 5. Dan setelah itu melaporkannya dengan rumus C sama dengan C keseluruhan kurang lebih delta maksimal serta satuannya. Setelah melakukan pengolahan data, didapatkan hasil yaitu C1 sama dengan 32,2 Joule per derajat Celcius, C2 sama dengan 114,31 Joule per derajat Celcius, C3 sama dengan 168 Joule per derajat Celcius, C4 sama dengan min 67,41 Joule per derajat Celcius, C5 sama dengan min 415,59 Joule per derajat Celcius, sehingga didapatkan nilai rata-rata yaitu C keseluruhannya yaitu min 33,698 Joule per derajat Celcius, dan delta maksimalnya sama dengan 0 Joule per derajat Celcius, sehingga dapat dilaporkan yaitu C sama dengan min 33,698 kurang lebih 0 Joule per derajat Celcius. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca pembahasan. Pada tabel 2 yaitu menentukan kapasitas kalori jenis bahan. Untuk didapatkan hasil yang pertama yaitu pada percobaan pertama M1 didapatkan 275,9 gram, M2 315,3 gram, M1 138,7 gram, M2 21,3 gram. T1 yang didapatkan yaitu 30 derajat Celcius, T2 yang didapatkan yaitu 80 derajat Celcius, dan TA yang didapatkan yaitu 47 derajat Celcius. Baiklah, untuk percobaan yang kedua, M1 yang didapatkan yaitu 214,1 gram, M2 yang didapatkan 286,1 gram, M1 yang didapatkan 138,7 gram, M2 yang didapatkan yaitu 21,3 gram, T1 yaitu 30 derajat Celcius, T2 78 derajat Celcius, TA 45 derajat Celcius. Untuk percobaan yang ketiga, M1 yang didapatkan 263,7 gram, M2 246,8 gram, M1 66,5 gram, M2 21,3 gram. T1 yang didapatkan yaitu 30 derajat Celcius, T2 75 derajat Celcius, dan TA 44 derajat Celcius. Untuk percobaan yang keempat, M1 yang didapatkan yaitu 211,8 gram, M2 261,7 gram, M1 74,6 gram, M2 21,3 gram, T1 yaitu 30 derajat Celcius, T2 74 derajat Celcius, dan TA 43 derajat Celcius. Untuk percobaan yang terakhir, M1 yaitu 203 gram, M2 263,1 gram, M1 65,8 gram, M2 21,3 gram. T1 yang didapatkan yaitu 30 derajat Celcius, T2 72 derajat Celcius, dan
TA yaitu 40 derajat Celcius. Setelah didapatkan data tersebut, dilakukan pengolahan data untuk mencari nilai kapasitas kalor jenis bahan dengan menggunakan rumus C sama dengan C ditambah M1 dikali kalor jenis air atau Ca, kemudian Ta dikurang T1 per M2 di Ta dikurang T1. Setelah itu menentukan nilai rata-rata kapasitas kalor jenis bahan, nilai delta maksimal, dan melaporkannya dengan menggunakan rumus yang sama seperti di atas. Setelah melakukan pengolahan data, didapatkan hasil yaitu C1 dengan 25.767,41 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk C2 yaitu 13.581,31 Joule per kilogram derajat Celcius. C3 hasil yang didapatkan yaitu 11.530,61 Joule per kilogram derajat Celcius. C4 yang didapatkan yaitu 13.127,79 Joule per kilogram derajat Celcius. C5 yang didapatkan yaitu min 415,59 Joule per kilogram derajat Celcius, sehingga didapatkan hasil nilai rata-rata yaitu 15.079,94 Joule per kilogram derajat Celcius, dengan delta maksimal yaitu 0 Joule kilogram derajat Celcius, sehingga dapat dilaporkan yaitu C sama dengan 15.079,94 plus minus 0 Joule per kilogram derajat Celcius. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu yang pertama, kapasitas kalorimeter merupakan banyaknya kalori yang diperlukan atau dilepaskan kalorimeter secara keseluruhan. Salah keseluruhan komponennya untuk menaikkan atau menurunkan suhu tiap derajat Celcius. Besarnya kapasitas kalorimeter dirumuskan dengan C sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan M2 dikali Ca, kemudian dikali T2 dikurang Ta, dikurang M1 dikali Ca, kemudian dikalikan dengan Ta dikurang T1 per Ta dikurang T1. Yang kedua, kapasitas kalorimeter dapat diukur melalui prinsip asas Black, yang dimana Q lepas sama dengan Q terima. Yang ketiga yaitu kalor jenis kubus materi atau kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu tiap satuan benda tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Besarnya kapasitas kalor jenis bahan dirumuskan dengan C sama dengan Q per M kali delta T, atau C sama dengan C tambah M1 dikali Ca, kemudian dikalikan dengan Ta dikurang 1 per M2 dikali Ta dikurang T1. Baiklah, cukup sekian presentasi hasil praktikum kalorimeter dari kelompok 4. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you.
on my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do.